Selamat sore Sobat Perbendaraan. Selamat datang di podcast UMI KPPN Takengon. Bersama saya Franz sebagai host. Ini merupakan episode kedua podcast UMI KPPN Takengon. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro atau yang bisa kita sebut dengan UMI. Bersama kita juga sudah hadir narasumber yang spesial. Mari kita sapa Bapak Miftah Nasution, Kepala Seksi Bank KPPN Takengon. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Miftah Nasution, Kepala Seksi Bank KPPN Takengon. Salam kenal ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Frans, mantap, handal. Handal Pak ya? Ya. Jadi Pak, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol mengenai pembiayaan ultramikro yang biasa kita sebut dengan UMI. Ya. Nah Pak, saya ingin bertanya Pak, pembiayaan UMI itu apa ya Pak? Karena yang kita tahu Pak ya, pembiayaan UMI itu kan pinjaman Pak ya dari pemerintah untuk usaha kecil. Nah mungkin secara detail Bapak bisa menjelaskan apa itu pembiayaan UMI itu. Oke, baik Pak Frans. Ultramikro atau yang disingkat UMI ini merupakan salah satu program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Seperti kita tahu, sebagian besar pelaku UMKM ini mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari bank, yang dalam hal ini adalah KUR. KUR yang paling familiar di masyarakat sekarang adalah KUR ya. KUR memang program pembiayaan kredit program yang lebih dulu dibandingkan UMI dan sudah banyak dikenal di masyarakat kita. Tetapi KUR ini tidak bisa dijangkau oleh semua UMKM. Hanya UMKM yang memiliki agunan yang bisa memiliki akses perbankan. Tetapi UMKM yang tidak memiliki akses perbankan inilah yang menjadi concern pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang lebih mikro lagi yang tidak bisa mengakses perbankan. Maka berdasarkan hal itu pemerintah membuat suatu program selain KUR, yaitu adalah UMI. UMI ini merupakan fasilitas yang diberikan pada pelaku UMKM yang lebih mikro lagi, yang tidak bisa mengakses perbankan. Seperti yang kita ketahui, UMI ini dibatasi plafonnya sampai dengan 20 juta. Dan penyalurannya ini tidak melalui perbankan, tetapi melalui LKBB, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank. Syarat program UMI ini hanya berupa kepemilikan KTP dan tidak sedang menerima program pemerintah lainnya seperti KUR. Jadi dari segi syarat pun itu lebih dimudahkan lagi dibandingkan dengan KUR. Seperti itu mungkin Pak Frans dapat saya jelaskan apa itu UMI. Oke Pak. Berikutnya Pak, ingin saya tanyakan lagi Pak. Tadi kan Bapak ada bilang pelaku usaha Pak ini ya? Iya. Mungkin pelaku usaha itu bagaimana Pak? Digolongkan menjadi seperti apa Pak menjadi pelaku UMKM Pak? Pelaku UMKM yang dapat mengakses fasilitas UMI ini tidak memiliki syarat yang susah ya Pak Frans ya. Cukup pembiayaan ultramikro ini ditujukan untuk usaha yang belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, NPWP dan sertifikat produk seperti PILT, BPOM ataupun produk halal. Yang kedua, sebagian besar ini pelaku usaha ini dijalankan usahanya sebagai individu. Sebagai individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Adapun jenis komoditinya ataupun produk yang dihasilkan pada usahanya tidak tetap. Atau bisa berganti sewaktu-waktu. Kemudian tempat dia menjalankan usahanya itu bisa berpindah sewaktu-waktu. Karakteristik berikutnya, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi itu masih bercampur dengan keuangan usahanya. Yang terakhir, ini belum bisa atau mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Mungkin dari segi karakteristik pembiayaan UMI yang seperti saya jelaskan, itulah karakteristik yang bisa mengajukan fasilitas UMI. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang merasa
memenuhi kriteria ini dapat mengajukan pembiayaan UMI, tidak perlu ke perbankan, cukup ke LKBB dapat mengakses pembiayaan UMI ini. Tadi kan kita sudah berbicara Pak ya mengenai pembiayaan UMI secara detail, termasuk dengan karakteristik pelaku usahanya Pak. Ya. Mungkin sekarang nih Pak, bagaimana caranya Pak, mekanismenya supaya para pelaku usaha mikro itu dapat mendapat pembiayaan Pak ultramikro dari LKBB Pak? Mungkin mekanismenya Pak. Oke. Pak ya. Gini Pak Frans, sebelumnya saya sempat menyinggung KUR ya. KUR, kalau perbedaan antara KUR dengan pembiayaan UMI ini, kalau KUR ini adalah subsidi bunga. Kalau pembiayaan UMI ini merupakan dana bergulir, di mana pengelolanya adalah Pusat Investasi Pemerintah, merupakan salah satu unit yang di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai pengelola untuk penyaluran dana UMI ini. Dalam hal ini PIP selaku pengelola dana UMI, dana bergulir UMI ini bekerja sama dengan namanya LKBB. Oke. Ada sistem tidak langsung dan ada sistem langsung. Sistem langsungnya ini PIP dalam hal ini dia sebagai pengelola ini bekerja sama dengan LKBB yang seperti PNM, Pegadaian maupun LKBB yang berafiliasi dengan pemerintah. Jadi PIP melakukan kerjasama terhadap ketiga LKBB tersebut, dan LKBB tersebut nantinya akan meneruskan dana UMI tersebut kepada debitur UMI. Siap. Sedangkan yang tidak langsung ini dari PIP menyalurkan ke PT Bahana Arta Ventura, di mana PT Bahana Arta Ventura ini menyalurkan kembali ke koperasi yang linkage kepada Bahana Arta Ventura. Dari koperasi inilah yang akan disalurkan langsung ke calon debitur UMI. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin mengajukan fasilitas UMI, silahkan berkunjung ke Pegadaian, kemudian PNM. Di PNM di Aceh Tengah ini ada ya Pak Frans ya? Ada. Perwakilan Aceh Tengah, PNM perwakilan Bener Meriah juga ada. Silahkan bertanya-tanya kepada PNM dan ataupun kepada koperasi yang berafiliasi dengan PT Bahana Arta Ventura. Biasanya selain LKBB menyalurkan dana sebagai penyalur dana UMI, LKBB ini juga berkewajiban untuk memberikan pendampingan. Oke, siap. Pendampingan kepada debiturnya, baik itu dari pemberian motivasi usaha, kemudian dari konsultasi terkait usaha si pelaku usaha UMKM ini, kemudian peningkatan kapasitas SDM-nya, kemudian pengawasan terhadap debiturnya, dan bentuk lainnya. Ini harus diawasi. Iya Pak. Ya. Karena kalau di PNM ataupun di koperasi itu sistemnya kelompok Pak ya. Jadi UMI ini diberikan kepada suatu kelompok yang terdiri dari 1 sampai minimal 2 sampai 10 debitur, di mana kelompok ini harus bertanggung jawab terhadap pembayaran masing-masing pembayaran UMI kepada si penyalurnya. Jadi kalau salah satu dalam satu kelompok ini tidak sanggup untuk membayar ini ya pinjaman UMI-nya kepada penyalur, maka individu yang lain di dalam kelompok tersebut itu harus bertanggung jawab. Istilahnya tanggung renteng untuk menanggung beban salah satu individu yang tidak bisa membayar pembiayaan tersebut kepada penyalur. Jadi di situ juga LKBB juga merasa perlu bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada debitur UMI, sehingga dana UMI yang disalurkan kepada UMKM ini dapat berkembang dari harapan kita itu dari penerima UMI akan meningkat menjadi penerima KUR, dari penerima KUR akan meningkat menjadi penerima kredit komersil. Jadi tidak lagi mengharapkan bantuan pemerintah, karena tujuan kredit program ini sebenarnya
mengangkat masyarakat kita yang di bawah kemiskinan yang melalui biasanya mendapat fasilitas bansos. Dari bansos ini harapannya akan meningkat menjadi usaha pemula startup dengan menggunakan fasilitas pembiayaan UMI ini. Dari pembiayaan UMI ini meningkat menjadi fasilitas pembiayaan KUR, dari KUR meningkat menjadi usaha mandiri dengan mengakses kredit perbankan komersil. Mungkin itu Pak Frans. Yang buat saya ini penasaran nih Pak, berapa sih Pak batasan maksimal Pak dalam penyaluran dan juga besarnya bunga Pak yang diberikan kepada debitur Pak pembiayaan ini Pak? Seperti sempat saya singgung di depan, maksimal plafon pembiayaan UMI adalah 20 juta dan untuk bunganya ini merupakan diserahkan kepada masing-masing LKBB. Jadi antara Pegadaian dengan PNM dan koperasi itu berbeda bunganya. Mungkin kalau untuk lebih detailnya untuk masa pinjaman maupun tingkat bunga suku bunganya, Bapak dan Ibu juga dapat langsung mendatangi LKBB sebagai penyalur pembiayaan UMI ini. Kemudian nih Pak, yang buat saya penasaran juga nih Pak, kan LKBB kan melakukan penyaluran Pak ya, iya. UMI. Nah, apa sih Pak tugas dan peran KPPN ini Pak dalam mengawal UMI Pak? Karena kan masih bingung Pak, mengapa kantor pelayanan perbendaharaan ini turut serta Pak dalam pembiayaan UMI ini Pak? KPPN selaku kantor vertikal yang paling dekat di masyarakat di daerah, memang kita ditugasi oleh pimpinan pusat sebagai salah satu untuk yang mengevaluasi dan memonitoring penyaluran UMI di daerah. Salah satu tugas KPPN terkait dengan UMI ini adalah kita melakukan monitoring ketepatan data terhadap penyalur. Jadi setiap triwulan kita meminta data kepada penyalur maksimal 100 orang sesuai dengan per 6 tahun 2022. Kita akan melakukan pencocokan data. Jadi bisa saja ada perbedaan data dari NIK, kemudian akad, kemudian nama debitur, kemudian dari tenornya, agunannya. Itu yang kita cek setiap triwulanan dan kita meminta itu secara triwulanan kepada pihak penyalur dan akan kita lakukan ketepatan data sehingga diharapkan seluruh data UMI ini sudah tepat. Itu salah satu tugas monitoring yang dilakukan oleh KPPN. Selain itu kita juga apakah UMI ini berdampak terhadap debitur UMI? Kita juga melakukan survei itu Pak Frans, baik dia survei baseline maupun survei inline. Baseline ini kita survei kepada calon debitur UMI pertama kali yang mendapatkan pembiayaan UMI, kemudian kita lakukan uji dampak. Meliputi nilai keekonomian pribadinya maupun nilai keekonomian usaha, sehingga dari survei yang kita lakukan secara semesteran itu kita dapat melihat apakah pembiayaan UMI ini berdampak bagi si debiturnya atau tidak. Kita melakukan survei secara semesteran dengan nilai ekonomi pribadi, kita menanyakan pengeluaran listrik si pelaku UMKM-nya, kemudian konsumsi per kapitanya, kemudian jenis lantainya juga kita lihat, kemudian tingkat sanitasinya, kemudian nilai keuangan inklusifnya dia baik atau tidak, kemudian jumlah tabungannya berapa, kemudian rasio anak tidak sekolahnya tinggi atau rendah. Kemudian selain dari nilai keekonomian pribadi itu, kita juga melakukan survei terhadap nilai keekonomian usahanya. Usahanya baik dia di asetnya berapa, kemudian omsetnya berapa, dan tenaga kerja yang dia gunakan itu berapa sebelum mendapat UMI dan setelah mendapat UMI, sehingga kita dapat melihat dampak UMI ini sebelum dia mendapatkan fasilitas UMI,
apakah itu meningkat secara keekonomiannya maupun secara keekonomian pribadinya maupun secara keekonomian usahanya, apakah dia meningkat lebih baik atau tidak. Itulah yang kita lakukan di KPPN ini untuk melakukan survei setiap semesteran, dan itu akan kita laporkan ke kantor pusat, sehingga ini akan menjadi bahan kajian bagi kantor pusat untuk perbaikan pembiayaan UMI ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Hans. KPPN Pak ya, mungkin mengemban tugas yang berat Pak ya dalam mengawal UMI ini Pak ya. Iya. Tadi kan kita sudah bicara tugas dan fungsi Pak ya terkait ya KPPN dalam mengawal UMI Pak ya. Mungkin ini masuk ke kendalanya Pak mungkin ya. Iya. Kan nggak mudah nih Pak ya. Iya. Apa kendala KPPN Pak ya dalam mengawal UMI terkait dengan tugas dan perannya Pak? Oke. Tadi selain kita juga tugas KPPN Takengon terhadap pembiayaan UMI ini, selain juga kita monitoring ketepatan, kemudian melakukan survei, kita juga sebagai pusat data informasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu ingin menanyakan, baik Bapak Ibu maupun dari instansi Pemda maupun dari pelaku usaha, silakan menanyakan terkait dengan program pemerintah ke KPPN, khususnya terkait dengan program kredit program ini gitu ya. Kemudian kendala ya tadi ya Pak. Kendala yang kita hadapi terkait dengan pembiayaan UMI ini sebenarnya belum masifnya pembiayaan UMI di Takengon ya. Jadi banyak masyarakat khususnya pelaku ekonomi, pelaku UMKM ultramikro di Takengon maupun di Bener Mija ini masih dirasa kurang mengetahui ya. Itulah salah satu tugas kita juga dengan adanya podcast ini, kita juga untuk melakukan sosialisasi apa itu UMI, manfaatnya apa, tujuannya apa, kemudian cara untuk mendapatkan fasilitas ini bagaimana. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk istilahnya membumikan UMI, sehingga seperti yang kita ketahui UMKM ini merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia ya. Jadi memang selama pandemi kemarin kita survive itu karena salah satu dukungan dari pelaku usaha mikro. Jadi untuk memperkuat perekonomian kita lebih kuat lagi, maka pemerintah pun juga tidak main-main untuk memperkuat UMKM kita, pelaku usaha mikro kita. Dari sisi di Kementerian Keuangan ini adalah dari untuk pemberian pembiayaannya. Kemudian hambatan kendala yang berikutnya itu adalah kita pada saat melakukan survei ini memang ada data-data debitur. Kita dalam melakukan survei kan kita langsung berkunjung kepada debiturnya. Kadang debitur yang tidak bisa dihubungi itu menjadi kendala kita gitu. Jadi mungkin kita juga harus ekstra tenaga ya untuk berkoordinasi dengan penyalurnya, memastikan data debitur itu benar, sesuai dengan data yang didaftarkan pada saat mereka mengajukan fasilitas UMI ini ke penyalur. Mungkin itu yang menjadi kendala kita di KPPN Takengon, Pak Frans. Kemudian untuk kedepannya Pak, harapan dari KPPN sendiri Pak, khususnya KPPN Takengon Pak ya dalam mengawal UMI, terkait penyaluran pembiayaan UMI itu seperti apa Pak ya, harapan kedepannya? Harapannya ya debitur UMI meningkat. Siap. Setiap tahun terjadi peningkatan ya jumlah debitur UMI setiap periode ya. Kita juga di KPPN juga bisa memantau berapa jumlah debitur yang ada di KPPN setiap periodenya. Harapan kita itu. Jadi UMI ini menjadi masif di Takengon khususnya, sehingga pelaku UMKM ini dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM ini. Ini yang menjadi harapan kita. Harapan berikutnya juga semakin banyak para penyalur khususnya Pemda yang ikut berkontribusi ke dalam pengembangan pembiayaan UMI ini, sehingga banyak pelaku UMKM ini banyak alternatif untuk para penyalurnya untuk mengajukan pembiayaan UMI ini. Mungkin
tantangan kita ke depan, challenging kita ke depan adalah mungkin bagaimana kita bekerja sama dengan pihak Pemda, bagaimanapun Pemda yang paling mengetahui terkait dengan kondisi masyarakat Aceh Tengah itu sendiri gitu ya. Mungkin kita dapat ke depannya dapat bekerja sama dengan PIP selaku pengelola pembiayaan UMI ini agar Pemda ikut juga berkontribusi. Kontribusi ini bisa sebagai penyalurnya ataupun sebagai kerjasama di bidang program bantuan program dengan PIP, sehingga pun pelaku usaha ultramikro ini dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, mengingat juga sumber daya alam sangat melimpah di di Aceh Tengah ini, Pak Frans. Mungkin itu yang harapan dan tantangan kita ke depannya. Wah, sangat menarik sekali ya ilmu yang kita dapat dari Bapak Miftah Nasution, Sobat Perbendaharaan. Jadi sangat jelas ya. Jadi pemerintah memiliki program pembiayaan yang disebut dengan UMI yang mendukung usaha para pelaku usaha mikro. Dan ini bukan hibah Pak ya? Bukan hibah. Pak, ya? Bersifat dipertanggungjawabkan. Pinjaman yang akan dikembalikan lagi. Namanya pembiayaan UMI ya, pembiayaan UMI baik itu KUR dan UMI ini merupakan sifatnya pembiayaan yang harus dikembalikan lagi. Jadi ini bukan serta-merta hibah terus. Iya, ya, Pak ya. Ini merupakan dana bergulir sehingga pembiayaan kepada UMKM itu dapat menjangkau lebih banyak. Jadi kalau seandainya ini tidak kredit macet ya, tidak dibayar kembali, jadi sumber dananya juga berkurang gitu ya Pak Frans. Jadi kita pastikan ini pembiayaan ya, bukan hibah. Ini merupakan salah satu bantuan pemerintah untuk mempermudah para pelaku usaha, khususnya yang ultramikro yang tidak bisa terakses, yang tidak bisa mengakses fasilitas perbankan. Jadi ini bantuan dari pemerintah untuk mempermudah. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak pada Bapak Miftah sudah berkenan hadir Pak di acara podcast pembiayaan UMI kita yang episode kedua ini, Sobat Perbendaharaan. Terima kasih juga kepada Sobat Perbendaharaan yang sudah menyimak podcast kita dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam podcast ini dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.